Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kembali lagi kita dalam persekutuan doa pagi online, dan pada saat ini kita bersama-sama mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan sesaat lagi kita bersama-sama akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dan memohon Roh Kudus menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur ya Tuhan, ketika pada saat ini setiap dari kami Tuhan berikan anugerah kehidupan, ketika kami semua boleh Tuhan berikan hari yang baru, di mana kami melihat kasih setia dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah ada habisnya dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami pun mengucap syukur ketika Tuhan hendak menyapa kami semua melalui pemberitaan firman Tuhan pada doa pagi online saat ini. Kami percaya betul bahwa ini adalah cara Tuhan mengasihi kehidupan kami. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sungguh siap untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita bersama-sama akan membaca sebuah bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku.
Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah ungkapan yang cukup terkenal dari seorang filsuf bernama Friedrich Nietzsche. Dia mengatakan demikian, Tuhan sudah mati dan akan tetap mati, kita yang sudah membunuhnya. Nah, seorang filsuf Jerman bernama Friedrich Nietzsche yang adalah juga seorang ahli dari ilmu fisiologi dan teks-teks kuno, seorang filsuf, kritikus budaya, penyair, komposer. Ia menulis beberapa teks secara khususnya yang mengkritisi tentang kehidupan beragama. Nah, rekan-rekan dan Bapak Ibu yang terkasih, perkataan Nietzsche, Tuhan sudah mati dan akan tetap mati, dan kita yang sudah membunuhnya, menjadi sebuah perkataan yang cukup fenomenal dan mengundang begitu banyak pro dan kontra. Tetapi pada saat ini, bukan itu yang mau bersama-sama saya ajak bagi kita semua untuk kita renungkan. Tetapi ada sebuah bagian dari kisah kehidupannya, pada akhir kisah kehidupannya yang menarik untuk bersama-sama kita lihat. Pada akhir kehidupannya, ia mengakui bahwa dirinya keliru, bahwa Tuhan sama sekali belum mati dan mungkin tidak akan pernah benar-benar mati. Konsep Tuhan di dalam kehidupan Nietzsche, seorang filsuf pada waktu itu, berubah. Dia melihat bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, hanya sedikit yang kuat dan mampu berdiri dengan kakinya sendiri. Karenanya, manusia tidak akan pernah bisa berdiri sendiri dan bertahan hidup sendirian. Dan hanya Tuhan yang mampu melakukan itu semua, menolong kehidupan manusia. Bapak Ibu yang terkasih, tidak menutup kemungkinan perkataan atau statement dari Nietzsche ini mencerminkan tindakan kita sebagai manusia, yang juga kadang-kadang seolah-olah membuat kita seakan-akan tidak memerlukan Tuhan. Karena kita merasa kita punya power, karena kita merasa kita punya kemampuan, kita punya talenta yang besar. Padahal kita jelas tahu bahwa seluruh kehidupan kita adalah dari dan juga untuk Tuhan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, Rasul Paulus mengajak kita kembali untuk mengingatkan kita semua dalam kehidupan kita. Bagaimana seharusnya kita memandang diri kita, kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Dalam bacaan kita, Bapak Ibu yang terkasih, kata kasih karunia atau karis muncul 3 kali dalam ayat ke-10 yang kita baca. Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa aktor utama dalam kehidupan kita bukan diri kita, tetapi Allah. Bukan kehebatan kita, tapi itu semua adalah karena kasih karunia Allah. Dan pada bagian akhir ayat ini, Rasul Paulus mengatakan, tetapi bukannya aku, melainkan kasih Allah, kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ketika mungkin pada waktu itu Rasul Paulus berhasil membuat orang-orang percaya, memberitakan Injil di segala tempat. Keberhasilan itu bagi Rasul Paulus bukan karena kehebatan dirinya, tetapi itu semua karena kasih karunia Allah yang menyertai kehidupan Rasul Paulus. Melalui teks ini, Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa kasih karunia Allah bukan hanya tidak boleh dilupakan, tetapi harus diletakkan dan menjadi dasar dalam kehidupan kita. Ketika kesaksian kehidupan kita memberi kita kesan yang lebih kuat kepada orang lain tentang betapa hebatnya kepandaian, betapa hebatnya perjuangan kita, ketahuilah bahwa kesaksian itu telah merampas posisi kasih karunia yang seharusnya menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Kesan yang terdalam yang menancap seharusnya adalah tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah yang berkarya dalam kehidupan kita dan mengasihi kehidupan kita. Banyak orang memahami bahwa kasih karunia hanya sebatas pada pemberian Allah, anugerah apa yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita.
Dan pemahaman seperti ini tidak menutup kemungkinan memberikan kesan yang pasif pada kata kasih karunia. Kasih karunia dipandang sebagai objek yang diberikan. Tapi apakah sungguh-sungguh kasih karunia seperti itu? Nah, di mata Paulus pada saat ini, Rasul Paulus mengingatkan dan mengajarkan kepada kita semua bahwa kasih karunia Allah adalah sesuatu yang aktif. Kasih karunia adalah sebuah daya yang menggerakkan dan menjadi sebuah sarana perubahan dalam kehidupan orang-orang yang telah menerima kasih karunia itu. Kasih karunia selalu pasti diberikan, selalu ada, sekalipun manusia seringkali melupakan kehadiran kasih karunia Allah. Tapi ketahuilah, tidak ada satu orang pun manusia yang bisa hidup di luar kasih karunia Allah. Oleh karena itu, Rasul Paulus pada saat ini mengingatkan 3 hal penting dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Karena setiap dari diri kita telah menerima kasih karunia Allah itu dan tidak mampu hidup di luar kasih karunia itu, maka Rasul Paulus mengingatkan kita semua. Yang pertama, kasih karunia yang telah Allah berikan dalam diri kita seharusnya menumbuhkan sebuah kesadaran tentang ketidaklayakan dalam diri kita. Dan segala sesuatu pencapaian dalam kehidupan kita, itu semua karena Tuhan yang melayakkan dan memberikannya dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, kasih karunia memberikan kehidupan yang baru. Kalau dulu mungkin yang menjadi fokus utamanya adalah diri kita, apa yang kita mau, apa yang menjadi goals kehidupan kita, apa yang mau kita capai. Pada saat ini, ingatlah, di dalam diri setiap kita ada kasih karunia Allah. Dan ketika kita melihat ada kasih karunia Allah, seharusnya kita menyadari saat ini kehidupan kita berada dalam kehidupan yang baru. Bukan kehidupan tentang aku lagi, tetapi tentang Tuhan. Apa yang mau Tuhan karyakan dalam kehidupanku? Dan hal yang ketiga, ketika kita menyadari bahwa seluruh kehidupan kita adalah karena kasih karunia Allah, maka seharusnya ini membuat kita lebih giat lagi, kita lebih teguh, kita lebih bekerja keras, hidup di dalam dan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita semua adalah orang-orang yang Tuhan kasihi. Setiap dari kita, Tuhan berikan kasih karunia dalam kehidupan kita. Dan kasih karunia itulah yang memampukan kita semua untuk terus ikut serta dalam bagian karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, secara khususnya di masa Prapaskah ini, mari kita semua sungguh-sungguh menghayati kehidupan kita di dalam kasih karunia, dalam anugerah Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kehidupan kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Tuhan, kami mengucap syukur ketika kami melihat seluruh kehidupan kami itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan yang menyertai, yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam kondisi apapun yang kami jalani. Tuhan, pada saat ini ketika kami menyadari kami hidup dalam kasih karunia Tuhan, maka Tuhan, kami juga berdoa, biarlah kiranya kami juga boleh senantiasa menyadari bahwa kasih karunia yang Tuhan telah berikan dalam diri kami seharusnya memberdayakan kami untuk hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam pertolongan cinta kasih Tuhan, karena kami sungguh mengucap syukur. Kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menebus kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, secara khususnya dalam masa Prapaskah ini. Biarlah kami semua boleh sungguh-sungguh bukan hanya merayakan cinta kasih dan keselamatan Tuhan, tapi kami juga boleh sungguh-sungguh menjadi bukti nyata kehadiran cinta Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan memberkati kita semua.